وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, marilah pada hari yang mulia ini, hari di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada, hari yang paling baik di mana matahari terbit pada pagi harinya. Maka oleh sebab itu pada hari ini senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, memujinya, menyanjungnya atas kebesaran dan keagungannya. Zat yang maha menghidupkan dan mematikan, zat yang mengatur segala urusan makhluknya di langit dan di bumi. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dan petunjuk darinya, atas dasar kemampuan, dengan penuh rasa harap akan pahala dan ganjaran dari Allah Jalla Jalaluh, serta meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dan petunjuk darinya dengan penuh rasa takut akan azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Busr radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyun nasi khair, manusia yang seperti apa yang paling baik? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, manusia terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mampu memaksimalkan umurnya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, laki-laki tersebut kembali bertanya, wa ayyun nasi syarr, manusia yang seperti apa yang paling buruk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia terburuk itu man tala umuruh wa sa'a amaluh, adalah manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Jalla Jalaluh, namun dia memanfaatkan umurnya, waktunya untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairikum, maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah yang terbaik di antara kalian? Qalu na'am ya Rasulullah, maka para sahabat pun menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, khiyarukum, yang terbaik di antara kalian, atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan, adalah orang yang paling panjang umurnya
dan juga dimanfaatkan dengan amal-amal kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Busur radhiyallahu taala anhu, sahabat junior yang tatkala itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis ini sambil mengusap kepalanya, bahwasanya Nabi mengatakan, ya'ishu hadzal gulamu qarnan, bahwasanya anak kecil ini akan hidup dalam satu abad. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar adanya. Abdullah bin Busur merupakan sahabat terakhir yang meninggal di negeri Syam setelah melewati usia selama 100 tahun. Namun yang perlu kita perhatikan, hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yang diberikan umur yang panjang. Tentunya tidak ada seorang sahabat, melainkan mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terbaik amalannya, orang-orang yang selalu semangat dalam kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, adraktu aqwaman, aku mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat, kanu ashaddu ala awqatihim hirsan minkum ala darahimakum wa dananirakum. Kata Al-Hasanul Basri, aku mendapati suatu kaum yang mana sifat pelitnya mereka terhadap waktu-waktu mereka, perhitungan mereka terhadap waktu-waktu mereka lebih besar dibandingkan perhitungan kalian. Pelitnya kalian akan emas dan perak yang kalian miliki. Demikianlah para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya manusia terbaik adalah yang diberikan umur panjang dan yang paling baik amalannya, maka kita mendapati mereka begitu pelitnya mereka terhadap waktu-waktu mereka, perhitungan mereka terhadap waktu-waktu mereka. Mereka tidak pergunakan waktu melainkan dalam kebaikan-kebaikan, tidak pergunakan waktu mereka melainkan untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat untuk akhirat mereka. Karena mereka tahu persis apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengan dua nikmat tersebut. Mana dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka agar tidak menjadi manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, mereka menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis ini, ketahuilah bahwasanya ternyata manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mampu memanfaatkan usianya, mampu memanfaatkan umurnya untuk kebaikan-kebaikan, untuk melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh yang dengannya dapat memberatkan timbangan kebaikan dia kelak di akhirat. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak mampu manfaatkan waktunya, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam menghambakan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka lebih sering memanfaatkan waktunya pada perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada syarat-syaratnya. Ataukah kita terjerumus ke dalam manusia terburuk yang tentunya memanfaatkan waktu dan umurnya bukan pada perkara-perkara yang diridhai Allah Azza wa Jalla? Jawabannya ada pada kita masing-masing, dan tentunya bagaimana usaha dan upaya kita, bukan sekedar berharap menjadi manusia terbaik atau berusaha untuk terhindar dari manusia yang terburuk tanpa upaya dan tanpa sebab. Karena tidak mungkin kita mencapai suatu tujuan kecuali dengan melakukan sebab-sebabnya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan sementara engkau tidak menempuh jalannya, menempuh jalurnya. Sesungguhnya perahu tidak akan berlayar di daratan kering. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia pilihan yang mampu manfaatkan usia dan umurnya dalam kebaikan-kebaikan, dan dijauhkan agar kita menjadi orang-orang yang terjaga dari manfaatkan umur kita, waktu kita dalam keburukan-keburukan. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya berharap menjadi manusia terbaik bukan dengan berpangku tangan tanpa melakukan usaha. Sebagaimana kita berharap agar terhindar dari menjadi manusia terburuk juga bukan tanpa sebab dan tanpa usaha. Nabi SAW telah mengingatkan kita agar kita bisa memanfaatkan kesempatan kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 perkara yang bawa pada kemanfaatan sebelum datang 5 perkara yang tidak ada manfaatnya, penyesalan bagi kita. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum datangnya usia tua, usia pikun. Usia muda adalah usia yang paling bagus, paling efektif. Seorang itu dipergunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di masa-masa tua. Terkadang dia lupa, terkadang dia sudah tidak mampu untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban dia atas Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pergunakan masa-masa muda kita, masa-masa kuat kita sebelum datang masa-masa lemah kita. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, sihhataka qabla saqamik. Masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Karena ketika orang sakit banyak berharap untuk bisa sehat agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang Allah memberikan kesehatan kepada kita. Waktu sehat ini hendaknya kita manfaatkan dalam rangka meraih keridhaan Allah tabaraka wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu, masa kecukupanmu sebelum datang masa kesulitanmu, masa susahmu. Artinya manfaatkan harta kita, perbendaharaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kebaikan-kebaikan sebelum datang masa-masa sulit yang kita akan menyesal. Kenapa kita tidak berusaha untuk mengamalkan, beramal, bersedekah, berinfak di masa-masa longgar kita, harta kita ada di tangan kita. Demikian juga Nabi mengatakan, wa faraghaka qabla syuglik. Manfaatkan waktu luangmu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang masa-masa sibuk. Demikian juga wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Karena setelah kematian sudah tidak akan ada lagi manfaatnya. Penyesalan kita, tinggal penyesalan, tidak akan bisa kita ulangi. Maka sebelum datang penyesalan itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Kita upayakan hidup kita ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, dalam rangka mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memanfaatkan waktu, pandai menjaga waktu kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Jalla Jalaluh untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan kita yang dengannya kita akan bisa diantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ciri orang-orang yang terburuk yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang diberikan umur dan waktu yang panjang namun tidak pandai memanfaatkannya dalam kebaikan, justru digunakan dalam hal yang sia-sia. Dalam masalah ibadah dia abaikan, masalah-masalah yang lainnya. Maka oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat tersebut. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah taala wa qala min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman
وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.